Barayakita.com. Barayakita.com. Saatnya enjoy. Saatnya enjoy. Pesan enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya dimanapun berada ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan hari ini di hari Selasa, tanggal yang sangat cantik 20/10/2020. Kali ini seperti biasa Kak Ahmad hadir kembali ya di Penjoy Pesan Enjoy, tentunya di Baraya Kita Online ya. Seperti biasa, Baraya, selama acara berlangsung, Baraya bisa mengirimkan saran, komentar, ataupun pertanyaan untuk berinteraksi mengenai topik-topik yang akan kita perbincangkan hari ini. Untuk topik hari ini yaitu kita akan membahas mengenai bergerak wakaf bisnis. Seperti apa? Yang pastinya saya di hari yang sangat spesial ini, spesial juga kali ini Aka dan juga Baraya live-nya dari outdoor ya. Biasanya di studio, namun kali ini outdoor di salah satu tempat kedai untuk menikmati sajian atau makanan di daerah Cimahi, tepatnya di Jalan Kolonel Masturi. Nanti akan aku infokan lebih lanjut ya. Dan seperti biasa, Baraya bisa menyaksikan melalui Instagram barayakita.online, ataupun juga Baraya bisa memberikan komentar melalui Facebook di Baraya Kita. Baraya Kita disatukan. Dan seperti biasa saya akan memperkenalkan dua orang yang sudah hadir di kiri dan kanan saya. Dua orang ya. Dua sosok makhluk. Dua sosok makhluk yang terlihat. Oh, yang terlihat. Seperti biasa untuk narasumber tetap Enjoy ada Ustadz Dede Nugraha di sebelah kanan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disapa mungkin. Iya kesini ya. Kok jadi kesini? Serasa di studio karena biasanya ada. Iya. Kalau di studio kan kita nggak perlu repot kesana kesini. Tadi bilang apa kata-kata cantik ya. Tanggal cantik sekarang ya. 20 Kalau dengar tanggal cantik, saya juga punya tanggal cantik. Oh, apa tuh? Pernikahan saya tanggal 9, 10, 11. 9, 10, 11. Tanggal 9 bulan 10 2011. Yang pertama kan? Itu yang pertama. Rencana mau ada pernikahan. Ya itulah. Ini live. Isi ditonton sama istri. Oh, ya, pasti menyimak. Pasti. Ya, tapi istri tahu bagaimana karakter suaminya. Bisa langsung ya. Dilihat. Ya, dan juga Baraya di samping saya sudah ada bersama saya Kang Dani Bustaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah seorang entrepreneur, juga merupakan sosial aktivis ya. Amin. Yang pastinya nanti akan saya ajak untuk ngobrol ya, udah ya. Kita akan mengajak untuk mengobrol. Anda juga nanti bisa ya langsung bertanya, boleh ke Kang Dani ataupun juga ke Ude, ataupun juga mau salam-salam ya. Dan jangan lupa selama proses live ini berlangsung, silakan bisa di-share ya, karena insya Allah memberikan share kebaikan, insya Allah mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, kita akan mau langsung saja ditanya atau bagaimana? Wah, ditanya langsung. Karena saya juga pertama mendengar judul, membaca adalah bergerak wakaf bisnis. Ya. Mungkin ingin tahu apa sih maksud dari tema ini, gitu ya, bergerak wakaf bisnis. Yang pertama ingin tahu dulu dari bergerak dalam hal apa, dan juga mungkin wakaf bisnis, karena pengertian wakaf nanti mungkin udah akan menjelaskan juga ya, bagi Baraya yang mungkin ingin mengetahui apa itu wakaf dan apa itu wakaf bisnis begitu ya. Mangga Kang Dani coba mungkin bisa di-sharekan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa luluh datam lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nih, terima kasih buat teman-teman dari Baraya bisa mampir di outlet kita yang ketiga ya, dan outlet terbesar yang saya miliki nih. Jadi bisa sambil makan di tempat. Kalau yang lain kan nggak ada yang makan di tempat, kecuali di sini yang paling besar ya. Yang makan di tempat itu di sana paling cuma 1 orang, 2 orang atau 2 meja
paling banyak gitu ya. Kalau ini sini bisa nyampe kemarin ada 30 orang juga. Muat ya? Kita kondisikan muat di sini, alhamdulillah. Tadi berkaitan dengan sedikit dulu bergerak di awal ya. Nah, ya, bergerak. Jadi jangan dulu ngebahas wakafnya, nanti wakaf biar Ustadz dulu yang ngejelasin. Oke. Saya ngejelasin dulu kenapa harus bergerak Nah, ya. itu. Memang sunatullahnya hidup manusia itu kalau mau bertumbuh ya harus bergerak gitu ya. Intinya di situ. Oke. Filosofi di awal bergerak, dan banyak sekali kalimat-kalimat di Al-Qur'an yang bagaimana kemudian memerintahkan Rasulullah dan mencontohkannya gitu ya. Itu ada fase hijrah itu karena berarti ada pergerakan kan gitu ya. Kalau kita tidak memulai dengan pergerakan, sepertinya ya jangankan yang sifatnya dakwah gitu ya, yang sifatnya bisnis nih, banyak orang yang nanyain saja, nanyain bisnis apa yang baik kan gitu ya. Ketika ditanya apa sih bisnis yang baik, bisnis yang dikerjakan bukan yang ditanyakan. Jadi tanpa bergerak. tanpa bergerak kayak percuma. Ya, Oke. kan banyak sekali kan bisnis apa yang bagus ya. Oh kalau saya ini kamu mah cocoknya di air. Oh, iya. Cocoknya di air katanya. Di udara. Bukan itu masalahnya. Jadi masalahnya adalah sekarang adalah pergerakan, bergerak gitu. Jualan, kalau nggak bisa jualan produk sendiri ya produk orang lain banyak. Nah masalahnya nih Kang Dani, kadang kalau misalkan yang mau mulai bisnis, Yes. memang betul tadi harus bergerak, tapi terkadang dari orangnya itu sekarang tuh yang aku rasain juga Ya, ya, kadang gimana? mager gitu, malas gerak Justru gitu. itu. Nah itu gimana jadinya? Ya, itu kan sudah menjadi sebuah tantangan terbesar. Adalah musuh terberat kita itu bukan siapa-siapa. Bahkan perang Badar sekalipun Rasulullah bilang tidak ada yang lebih besar daripada perang melawan diri kita sendiri. Bayangkan. Jadi perang Badar yang sebegitu dahsyat, maka bisa dikalahkan oleh perang, padahal perang melawan siapa? Perang melawan diri kita. Coba. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau tadi bilang mager, bergerak ini adalah sebuah gimana caranya menjadi trigger ya, menjadi trigger di awal bahwa sebuah peradaban itu bisa berubah, bisa mengarah ke arah yang lebih baik itu kalau kita bergerak. Ditambah di sini judulnya jelas bergeraknya secara berjamaah. Jadi bergerak, wakaf bisnisnya berjamaah. Jadi nanti wakafnya di Ustadz Deden barangkali jelaskan secara ininya ya, arti ya, globalnya. Maka saya nanti teknisnya. Kenapa sih harus ada pergerakan dari bisnis? Karena kalau sifatnya donasi itu sifatnya momentum. Ya, ketika kita bantu seseorang lah, misalkan gini. Aka aja nih, ada orang yang pengen dibantu datang ke rumah minta uang atau minjem uang ya. Oke, satu kali datang dikasih nggak kira-kira? Kemungkinan Dikasih. ya, kalau terus-terusan datang kumaha kira-kira? Kebangkrut. Kalau terus-terusan datang mah jigana dibaredokeun aya gawe atau cenah gitu. Kan seperti begitu bukan ya? Kan itu makanya kalau kita sifatnya sekarang masih donasi, maka yang akan terjadi apa? Kita menjadi Tuhan buat mereka. Ya, kita bantu pesantren misalkan. Maka ketika kita masuk bawa uang, ya, terus berulang. Ketika kita berhenti, maka mereka akan mencari kemana ya si Kang Dani ya, nggak datang-datang lagi. Biasanya datang ke dia poe Jumat bawa duit. Maka itu akan menjadi Tuhan buat mereka. Mereka berharap bahwa di setiap hari Jumat itu ada Kang Dani datang bawa uang. Betul tidak? Dari situ udah mulai kebayang kenapa kemudian harus ada pergerakan yang sifatnya bukan momentum. Maka nanti akan berharap sama manusia. Itu saya belajar Marifatullah dari Agim gitu ya, bahwa kemarin saya dapat ilmu yang dahsyat di MQ beliau bilang gini. Saya luar biasanya sekali, beliau ketika saya mau jual mobil buat wakaf, dia lagi bangun pesantrennya, beliau lagi bangun pesantrennya. Tapi beliau begini, ada syaratnya Ted. Syaratnya apa? Yang beli jangan yang kenal. Coba bayangin. Yang beli mobil saya mewakafkan ini gak boleh yang kenal, karena dia nanti takut berharap bahwa yang belinya itu teman itu berharap apa? Bayar mahal. Dia ada harapan sedikit sama manusia bahwa kalau teman yang beli malah pira kue dibeli murah kan gitu ya. Pasti pengen berharap mahal. Nah, ternyata apa? Di situ ada sebuah hikmah yang luar biasa. Agim bilang gak boleh ada yang kenal. Ada satu jamaahnya beliau yang tidak kenal sama sekali datang membeli mobil itu secara besar ya, secara mahal, karena ini buat wakaf, tahu lelang betul, dibeli mahal. Lalu ketika sudah dibeli mahal, beliau transaksi akad di situ jual beli, pergilah ya, uang masuk ke rekeningnya Ustadz Agim. Beliau bawa mobilnya pulang kan. Setelah keluar dari majelis akad itu, beliau balik lagi Masih lagi. mobilnya dibalikin lagi. Lalu beliau bilang ini wakaf lagi buat Agim mobilnya. Masa saya berkhidmat sama guru, masa guru pakai
angkot misalnya pakai. Jadi dua keuntungannya. Satu, kalau tidak berharap sama manusia itu uang dapat, mobil balik deh gitu Pak. Jadi keren itu. Nah itu jadi nanti ke depan itu kenapa? Contoh nyatanya kenapa kemudian kita mau mengawali pergerakan di bisnis, kita donasinya bukan kasih uang tapi kita kasih bahasanya mah kalau sekarang kita ngasih umpan ya, ngasih umpan ya. Nah, kalau ngasih umpan ya posisinya terus kita bakal nyediain umpan terus. Makanya kita nanti ke depan harus bisa ngasih pancingannya. Maka ketika kita kasih pancingannya, mereka nanti yang ikhtiar sendiri. Itu kurang lebih gitu kan. Iya. Jadi tadi sudah dijelaskan pergerakan itu penting karena memang manusia bergerak ya. Harus bergerak. Dan salah satu pergerakan yang concern oleh Kang Dhani perjuangkan adalah bergerak secara berjamaah. Dan tentunya untuk saat ini ini melalui sistem wakaf bisnis itu. Ya. Mangga Baraya, silakan mungkin Anda ingin ya bertanya, berinteraksi mengenai lebih lanjut mengenai bergerak wakaf bisnis ini, silakan. Kita live-nya melalui Baraya Kita online di Instagram ataupun juga melalui Facebook di Baraya Kita. Silakan bisa langsung di-sharekan ataupun jangan lupa nanti bisa di-save dan suatu hari Anda bisa perhatikan kembali talk show ini karena yang pastinya penasaran ya. Apa sih sebenarnya bergerak dalam wakaf bisnis ini? Nah, sekarang kita coba ke Ude. Nah, mungkin kalau yang masih awam seperti saya barangkali ingin bertanya, wakaf teh naon gitu kan? Wakaf itu apa sih? Gitu kan? Pasti ingin tahu wakaf itu apa dan apakah misalkannya harus bernilai selalu besar, gitu kan? Atau kalau misalnya saya berwakaf dengan nominal yang kecil bagaimana Ustadz gitu kan? Mangga Ustadz. Baik, terima kasih Aka juga Kang Dhani. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita sungguh sangat bersyukur, berbahagia, gembira ya saudara-saudara kita. Salah satunya adalah rekan kami ya, Kang Dhani melakukan sebuah pergerakan, melakukan sebuah perubahan yang dahsyat, yaitu adanya wakaf bisnis. Bicara mengenai wakaf bisnis ini kalau kita perhatikan memang masih sangat jarang ya, Kak ya. Ya, jadi kebanyakan kalau dengar kata wakaf biasanya lebih ke tempat, tanah gitu kan. Barang-barang gitu ya. Sebagian dari Anda juga barangkali ada yang di masjidnya kemudian ketika pas baca Quran tuh ada tulisan wakaf Quran gitu kan. Nah, kebanyakan wakaf-wakaf itu adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Tentu tidak salah ya, Baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Namun dari sekian obrolan yang tadi kita bisa tangkap bagaimana tujuan mulia dari Kang Dhani dan teman-teman bergerak melakukan sebuah langkah agar umat ini khususnya saudara-saudara kita yang memang sedang membutuhkan ekonomi ataupun dana baik itu dalam kaitan pengembangan pesantren, masjid, renovasi dan sebagainya, mereka tidak berharap berlebihan. Satu, keduanya tentu adanya kemandirian dari umat lewat ekonomi, lewat bisnis, sehingga ketika mereka memiliki sebut saja unit bisnis seperti halnya bergerak yang sudah menjadi brand ini ya, mereka akhirnya mendapatkan keuntungan dari penjualan produk lewat burger itu, dan keuntungan tersebut dimanfaatkan, digunakan untuk kebutuhan, keperluan dari masjid, pesantren atau yayasan yang diperlukan. Memang betul umumnya di kita, umumnya ya Baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, umumnya itu hanya berharap dari punten ya, mohon maaf, proposal lewat infak, zakat, sedekah, tentu tidak salah juga ya. Tetapi dengan adanya wakaf bisnis ini, kalau mungkin boleh saya bicara seperti ini Kak, mencerdaskan umat, ya, mencerdaskan umat, membimbing umat, bagaimana umat kemudian mereka bisa tercerdaskan lewat bisnis yang seharusnya ini menjadi usaha bersama sebagai umat Islam. Bagaimana kita tahu bersama Rasulullah SAW kan beliau adalah pembisnis, businessman. Gitu ya, businessman gitu kan, punya usaha, punya ikhtiar, dan kita lihat juga dalam sejarah para sahabat itu mereka adalah para pembisnis. Sebut satu sahabat yang kita kenal,
seorang pembisnis ulung yaitu Abdurrahman bin Auf. Ya, jangan lupa sosok Abu Bakar yang kemudian beliau bisa membebaskan para budak itu tiada lain karena punya usaha. Kalau tidak punya usaha, bagaimana mungkin kemudian beliau bisa membeli budak, sebut saja Bilal bin Rabah, dengan harga yang cukup mahal pada saat itu ya, karena mereka memanfaatkan betul sosok Abu Bakar yang seorang kaya raya ya. Kemudian ketika Abu Bakar dikenal juga tercium karena amaliyah yang begitu luar biasa ya, membeli para budak, sehingga tidak sedikit ya mereka yang punya budak itu memanfaatkan untuk menjual semahal-mahalnya, semahal-mahalnya, dimanfaatkan betul. Tapi ternyata Abu Bakar juga para sahabat yang lain yang punya giroh, semangat untuk membebaskan perbudakan, mereka tak pikir panjang dan mereka tak berat. Kenapa? Karena memang uangnya ada, ya, dananya ada, apalagi ini perjuangannya jelas, perjuangan fisabilillah. Baraya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kalau kita dengar kata wakaf, wakaf ini berasal dari kata wakofa. Aka mungkin Kang Dani pastinya sering dengar kata wakof, ini dalam ilmu tajwid ya. Ada wakof ya, lawannya adalah wasol ya. Jadi wasol itu artinya sambung, menyambung, wakof artinya berhenti ya. Wakof. Jadi bahasanya jadi ke wakaf, sebetulnya wakof ya. Artinya apa? Berhenti wakaf itu ataupun menahan. Wakaf merupakan salah satu dari banyaknya ibadah yang dianjurkan oleh syariah karena banyak membawa kebaikan dan membantu kita agar mendapatkan lebih banyak pahala. Dan ingat, dalam berwakaf, dalam melakukan wakaf tentu harus dibarengi dengan niat ikhlas. Adanya kisah yang sampaikan dari Agim ya, bagaimana beliau punya niatan ikhlas, tujuan ikhlas ketika mewakafkan, ketika melelang kendaraan, mobil, bismillah, ketika niatannya ikhlas, masya Allah, pahala didapat, akhirat didapat, kemudian dunia pun didapat. Akhirnya mobil yang sudah dilelang, yang sudah dijual, dibalikan lagi untuk dalam kaitan berwakaf. Jadi sebetulnya seseorang yang berwakaf ini, masya Allah, ini adalah pahala yang luar biasa, amalan yang luar biasa. Selain zakat, infak, sedekah kan di lembaga-lembaga zakat ataupun di Basnas juga kita sering dengar adanya istilah ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf ya. Masalah besar kecil ya tentu itu tidak menjadi persoalan ketika Baraya bisa mewakafkan sedikit. Nanti Aka mungkin bisa menggali ya bagaimana kisah Kang Dani dengan adanya usaha bergerak ini, apakah semuanya memberikan wakaf besar? Nanti Kang Dani akan bercerita dari hal memberikan diskon dus untuk burgernya, dari kemudian dagingnya yang didiskon dan sebagainya. Itu adalah bagian dari upaya mereka ingin bergerak juga bersama-sama di wakaf bisnis. Wallahu a'lam. Luar biasa. Nah, ya tadi Baraya sudah dijelaskan ya pengertian dari wakaf, dan memang sudah terjawab juga tadi pertanyaan saya bahwa besar atau kecilnya wakaf yang diberikan itu tergantung dari keikhlasan ya, keikhlasan Baraya, karena yang menilai itu adalah ikhlasnya bukan nominalnya, begitu ya. Betul sekali. Dan kita juga akan lanjutkan ya tadi sebagaimana yang udah ingin ketahui, mungkin dari awal sejarahnya dulu nih ya. Ya, sejarahnya dulu, latar belakang ataupun gitu. Apa yang membuat Kang Dani ini dan rekan-rekan kok ada sampai ide ingin membuat wakaf bisnis ini gitu kan, dan harapan atau tujuan ke depan seperti apa, dan bagaimana nanti apabila ingin berinteraksi, kadang mungkin saya bisanya melalui bukan berbentuk materi, boleh, apakah boleh misalnya gitu kan. Nah, ini seperti apa? Bismillah. Jadi awal sejarah kenapa kita bergerak di wakaf bisnis ini, maka bergeraknya juga saya jadikan brand ya, yang sudah dipatenkan ya, yang sudah dihakikan. Jadi brand ini adalah bergerak, yaitu burger. Jadi nanti saya coba pasukan bawa ke sini contohnya aja buat pemirsa di Baraya ya, biar tahu bergeraknya apa. Ngomong bergerak terus kan harus ada wujudnya ya. Produknya apa? Nanti dikasih lihat aja produknya, kita kasih contoh. Ini awalnya adalah dari sebuah spirit di mana ketika saya ngaji tentang siroh ya, sirohnya kebetulan pada saat itu adalah siroh yang berkaitan dengan bisnis muamalah kan gitu, dan ketemu adalah pasar pertamanya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu saya merinding gitu ketika ngelihat Rasulullah membangun pasar dengan para sahabatnya gitu. Bahkan itu pasca hijrah
Jadi Rasulullah tidak fokus bangun masjid lagi gitu. Jadi masjidnya yang ada saja dulu, Masjid Kuba gitu kan, masjid pertamanya Rasulullah yang dibangun. Bahkan hari ini kita juga bisa menyaksikan betapa dahsyatnya amalan kita di Masjid Kuba gitu ya. Ada salah satu amalan yang paling digemari oleh para jemaah umroh itu karena setiap sholat sunnah di Masjid Kuba itu seperti kita ibadah umroh gitu kan ya tadi ya. Makanya ketika saya menelusuri, oh berarti bukan Masjid Nabawi dulu yang besar sekarang itu dibangun. Jadi Masjid Kuba yang sederhana. Lalu kemudian Rasulullah pada saat itu dengan para sahabatnya berinisiasi bagaimana kemudian memperkuat dulu ekonomi, ya, memperkuat dulu kebutuhan kaum musliminnya dulu dari segi maisahnya ya, apa dari segi apa perutnya ya bahasanya mah gitu. Jadi kalau dakwah nih nanti kita masuk ke pinggiran, Ustadz suruh mengisi acara, kalau nggak ada makanan itu biasanya nggak didengerin. Kena ayat sesungguhnya. harus makanan dulu. Ya, Kitanya Kak, kitanya. bukan ustadznya. Bukan ustadznya. Bukan ustadznya yang diberi, tapi ustadznya yang memberi. Kita yang ngasih. Itu tujuannya bedanya di situ. Karakteristik yang di pelosok itu harus disiapin makanan, baru kita ngedengerin. Itu udah perut kenyang dulu. Nah, ini pasar pertama ini gini. Bayangkan, di sana ada pasar Bani Koiluko. Pasar Bani Koiluko ini pasar terbesarnya Yahudi pada saat dulu di Madinah. Setelah masuk, Rasulullah melihat, wah pasar muslimin nggak ada nih. Jadi kebutuhan kaum muslimin yang ada di Madinah itu beli itu ya ke pasar itu. Karena pasar terbesarnya itu adalah Bani Koiluko. Yaitu pasar yang sifatnya karakteristiknya seperti hari ini kita menemukan sistem kapitalisme. Ada sistem upeti ya, kalau dulu mah nggak ada pajak ya. Upeti itu ada, jadi sewa menyewa, tahan barang, dilangkain barang biar harganya tinggi, terus cari produk yang banyak dibutuhin sama kaum muslimin tapi harganya dibikin mahal karena apa? Karena barangnya ditahan. Ya seperti seperti hari ini lah kita bertemu dengan ya waktu kemarin kita kejadian ketika pasca pertama kali pandemi kan itu yang barangnya dimahalin apa coba kira-kira? Masker. Oh iya benar. Itu masker sama hand sanitizer ya. Langka juga itu tuh. Itu langka barangnya. Udah gitu kalaupun ada barangnya itu mahalnya bisa waduh itu ngeri. Nah itu seperti begitu, itu kapitalisme. Tapi kalau sistem pasarnya Islam, ketika saya mempelajari ada, lalu bikinlah Rasulullah pada saat itu. Kejadiannya spiritnya apa? Gara-gara ada kaum muslimin yang mau coba buka lapak ya istilahnya mah gitu, mau coba buka lapak, coba jualan di Madinah. Ternyata baru juga buka lapak satu hari itu dihancurin sama kaum Yahudinya. Jadi sirka saingan bahasa nama gitu nya. Baru buka jongkok, belum buka pasar ini. Kita belum ngomong buka pasar ya. Jadi Rasulullah ada yang ngadu sahabat, ya Rasulullah ini saya punya jongkok karena kalau kita poe dagang mesti hancur gitu. Ngadu sama Rasulullah kan ketika itu. Tapi Rasulullah apa coba dahsyatnya pemimpin kita pada saat itu. Kalau nggak punya pemimpin yang sekarang dilaporin sama rakyatnya malah kabur kan ini datang di posisinya langsung beliau bilang apa coba, kalau gitu kita besok bikin mereka lebih marah. Jadi bikin marah kaum Yahudi itu pada saat ngancurin yang lapak itu. Rasulullah bilang kalau gitu besok kita bikin pasar biar mereka lebih marah gitu. Jadi dari situ di situ bikin pasar yang nandingin pasarnya Bani Koiluko, pasar yang apa sifatnya kapitalisme. Nah di pasar itulah Rasulullah bangun dengan sistem wakaf. Semua orang kaya yang ada di barisan terdepannya Rasulullah, yaitu ya tadi disebutin sama Ude, ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar, itu pol-polan itu sedekahnya. Dan jadi memfasilitasi, membebaskan tanah ya. Lalu tanah ini diwakafkan. Diwakafkan kepada kaum muslimin, siapapun yang mau jualan di tanah ini silakan, sebagaimana kalian masuk masjid bebas. Jadi masuk masjid, sekarang saya tanya, ada orang kaya sekalipun nomor 1 lah di dunia ya, yang kaya muslim tapi terus mau masuk masjid, ada tidak tiba-tiba tidak boleh di barisan terdepan ini karena ini sudah dipunya kaplingnya si A. Nggak ada di masjid ada yang punya kapling kan ya. Mau disap berapa saja bebas kan. Tidak ada golongan, tidak ada kekayaan status, itu tidak ada. Makanya mereka memperlakukan pasar itu sebagaimana mereka memperlakukan masjid. Jadi kaum muslimin yang mau dagang di mana saja silakan bebas. Silakan, sistemnya semuanya wakaf. Tapi Umar bin Khattab bilang, oh ini tidak boleh sembarangan masuk. Harus belajar dulu fikih muamalahnya. Jadi disambil ilmunya ada, fasilitasnya jalan. Ini mah udah mah ilmunya mumpuni, tapi ada fasilitasnya jalan juga. Fasilitas yang nggak ada nggak akan bisa jalan. Jadi harus dua-duanya nih, fasilitasnya diadakan, ilmunya dipelajari. Maka lakukan itu, eksekusi langsung. Nah, bergerak ini adalah sebuah konsep bentuk dari bagaimana Rasulullah pada saat dulu dan para sahabat memfasilitasi kaum muslimin berjualan
lalu kemudian mempelajari ilmunya, dieksekusi, bahkan bisa mengalahkan pasar Banu Qainuqa. Jadi Banu Qainuqa pasar yang besar pada saat itu Kalah. kabur. Oke. Karena apa? Sistemnya wakaf. Semua orang dagang ke sini gratis. Silakan, gak usah ada sewa. Nggak usah ada upeti, nggak ada pajak kayak gitu, nggak ada. Masuk aja belajar. Jadi ketika ke sana kesimpulannya ada harga yang murah, berkualitas, banyak. Jadi muslimin itu menghadirkan manfaat yang besar, bukan profit yang besar. Jadi kalau punya barang, ya, dia tidak fokus di profit, tapi dia fokus di kebermanfaatan. Ini barang manfaat tidak. Kalau barang manfaat maka murahin aja. Justru karena mereka itu mengambil rahmat Allahnya, bukan ngambil keuntungan. Tidak Gitu. mengambil keuntungan semata Jadi ya. tidak mengambil keuntungan semata, dia ngambil keberkahannya. Nah dari situ saya belajar, wah ini harus dieksekusi, harus diwakafkan tempat, diwakafkan, kita bikin bisnis bareng-bareng. Lalu ketika ada hasil keuntungannya buat bangun masjid. Jadi bangun masjidnya jangan ngasih uang, ini ngasih uang. Kalau kita mau ngasih bisnis sih, kita ngasih uang 20 juta. Minggu depan atau bulan depannya 20 juta lagi belum ada. Karena nggak dibikin bisnis. Kalau 20 jutanya ini dibikin bisnis dulu, lalu kemudian setelah bikin bisnis ada keuntungan dikasih ke masjid, maka setiap bisnis itu ada keuntungan, maka situ keuntungan itu langsung masuk ke masjid. Jadi seperti begitu. Oke, jadi itu Baraya yang mendasari ya. Jadi ini Kang Dhani dan rekan-rekan dari Bergerak ini mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang seperti Betul tadi sekali. dijelaskan, yaitu bagaimana berbisnis itu tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tapi Yes. kebermanfaatan, kebarokahannya Iya, begitu betul ya. sekali. Jadi itu tadi apa namanya, mulai dari bagaimana caranya mendapatkan produk yang bermanfaat, murah dan banyak begitu ya, Banyak. berkualitas ya. Oke, saya juga ada di Facebook yang komen. Terima kasih untuk Teh Melsa atau Ibu Melsa Agustina, juga Bunda Foni yang komen. Kemudian Bapak Toto ya, kemudian Bapak Heri Awi komentarnya adalah mantul keren katanya. Alhamdulillah, barakallah. Nah, ya. Kemudian ini mau saya sekarang aja lah, ini ada pertanyaan Gimana, ya. Bagaimana, mungkin ini bisa dijawab sama Ode juga sama Kang Dhani. Bagaimana kiat agar bisnis kita itu barokah, nah gitu. Nah. Saya jawab deh. Komen dulu. Oke, ini dari bisnismen langsung ya. Bagaimana Kang Dhani supaya bisnis kita barokah? Karena tadi juga Siap. sempat disinggung adalah kebarokahannya. Betul. Nah, supaya Siap. barokah kedah kumaha gitu. Ya, pertama niatnya dulu, ya kan? Luruskan niatnya dulu. Jangan pengen punya mobil dulu, nanti punya mobil lama-lama. Oke. Kalau di depan sudah pengen punya mobil, punya rumah, pengen liburan, gaya-gaya, Oke. ya, itu biasanya keberkahannya hilang karena tujuannya cuman dunia. Makanya ketika kita punya usaha, bukan niat pengen kaya, tapi kita niat buat bantu agama Allah. Pertama satu niat. Jadi pertama niat itu apa? Dengan lillah. Niat karena Allah. niatnya lillah. Maka setelah niat karena Allah, yang keduanya billah. Jadi setelah lillah lalu billah. Billah itu apa? Billah itu pakai cara-cara Allah. Oke. Ya, niatnya bagus, niatnya benar. Caranya? Kalau pakai caranya yang salah gimana kira-kira? Ya kan? Niatnya saya pengen bangun masjid nih, tapi pakai korupsi dana. Nah, kira-kira gimana? Jadi kan bersenambungan gitu ya. Oke. Ketika niatnya lillah, maka billah. Billah itu pakai cara-cara Allah. Oke. Cara-cara Allah dalam berbisnis itu apa? Satu, tidak boleh mengutang pakai riba. Nah, jadi diawali dengan bibitnya. Jangan bibit yang salah. Kalau bibit yang salah maka nanti tumbuh menjadi buah, tumbuh menjadi pohon, maka buahnya juga akan buah yang bermasalah. Jadi tadi pertanyaannya kenapa harus menjaga keberkahan? Pertama niat, lalu kemudian caranya. Caranya perhatikan yang halal. Oke. Maka di situ nanti ada kalimat saya pakai dari Ustadz belajar juga, dari Ustadz Deden juga belajar. Ada salah satu yang kenapa sekarang saya pakai jurus bikin usaha kuliner ya. Karena di situ ada cara gampang syaratnya masuk surga, yaitu atimut ta'am. Apa itu? Ngasih makan orang yang lapar. Jadi saya sambil beramal soleh, sebalik dapat untung gitu. Kalau nggak ada untungnya, dahar wes sorangan gitu. Nah, itu jadi ya. jadi Oke. intinya ke situ. Jadi lillah, billah, lalu terakhir ini yang berat mah, yaitu apa? Wa ilallah.
Wa ilallah itu apa? Ketika kita sudah dapat bisnisnya, kan niatnya tadi udah bagus, Oke. terus caranya bener nih, terus dikasih sama Allah bisnisnya. Nah setelah punya bisnis dan punya keuntungannya, lalu buat apa? Wa ilallah, balikan lagi ke Allah. Bukan malahnya ketika sudah punya bisnis jadi niat yang di awal jadi lupa, malah liburan, malah justru Foya-foya ya. beli mobil baru seri terbaru langsung guys, halo guys. Nah, kayak gitu kan gak rame ya. Jadi ya kita sekarang tujuannya benar kan, dipatenkan di dalam ilmu Islam itu ada. Jadi lillah, billah, wa ilallah. Karena yang paling berat itu terakhir wa ilallahnya nih. Ketika kita sudah punya wa ilallah, balikin sama Allah tidak. Sedekah tidak, diwakafkan tidak. Nah gitu. Jadi kunci sederhananya untuk mendapatkan keberkahan itu adalah tadi lillah, billah, wa ilallah. Oke, nah itu Pak Nandang di Bandung ya jawaban dari Kang Dani. Jadi itu dimulai dari niat, cara dan juga nanti hasilnya kembali kepada Allah seperti itu ya. Oke, kalau dari Ude mungkin bisa dijelaskan bagaimana kiat agar bisnis barokah dan bagaimana dalam agama kita bisa mendapatkan keberkahan dari sebuah pekerjaan atau aktivitas itu dengan cara apa? Ya, kalau bicara mengenai berkah, tentu kita rujukan kepada Al-Quran. Anda bisa buka di surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-96. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi di surat Al-A'raf ayat 96 di sini jelas sekali kalau kita ingin meraih keberkahan dalam hidup, termasuk ingin meraih keberkahan dalam bisnis, syaratnya 2. Walau anna ahlal qura, dan sekiranya suatu penduduk di sebuah negeri ingin mendapatkan keberkahan, walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, syarat yang pertama ketika sebuah penduduk di negeri itu beriman dan bertakwa, berarti syaratnya 2 ya, iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, pasti kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan bumi. Kalimatnya pasti kami akan melimpahkan. Kalimat melimpahkan, kalau dengar kata memberikan dengan melimpahkan beda ya Kak ya. Ini kalimatnya adalah melimpahkan. Allah akan limpahkan keberkahan bukan hanya dari bumi saja tapi dari langit juga. Syaratnya apa? Iman dan takwa, amanu wattaqau. Ketika kita beriman dan bertakwa, tadi Kang Dani sudah menjelaskan ya, dengan rinci adanya tashihun niyah, membenarkan, meluruskan niat dan sebagainya. Itu adalah salah satu dari bagian iman dan takwa kita kepada Allah. Tapi kalau kita hanya mendustakan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun, maka Allah akan mengazab, menyiksa orang-orang yang melakukan pekerjaan yaitu di luar dari iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering juga dengar kata berkah. Berkah itu apa sih? Apakah berkah itu ketika Anda datang ke pengajian kemudian dikasih besek, tina keresek teh aya sangu, ada katsurupan, pizza gitunya. Apakah itu berkah atau berkat? Berkah itu adalah kebaikan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diperoleh, apa yang dimiliki semakin berkembang dan semakin besar manfaat kebaikannya ya. Jadi berkah itu an-numu wa ziyadah, tumbuh dan bertambah kebaikan. Maka ketika seseorang melakukan bisnis, ini bisnisnya harus jelas dulu. Bisnisnya bisnis kebaikan, bisnisnya bisnis yang halal tidak? Kalau bisnisnya halal pasti akan mendapatkan keberkahan. Plus juga tentu pengelolaannya juga harus yang halal. Tadi sudah dari pemain lah ya. Makanya saya tadi memberikan kesempatan pertama dulu dari pemain. Saya belum jadi pemain. Yang sudah terjun. Ya, insya Allah segera. Ya, tapi konsep-konsepnya kan jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita ingin pasti meraih keberkahan ya, keberkahan anak, keberkahan rumah, termasuk keberkahan bisnis ya. Agar ketika kita berbisnis punten ya, sekarang zaman now ini banyak sekali yang menghalalkan segala cara, sikut kanan, sikut kiri, sikut sana, sikut sini gitu kan, merampas hak orang lain, mengambil hak orang lain. Kemudian punten kadang juga demi meraih keuntungan karyawan tak diperhatikan, atau sebaliknya ya, karyawan ternyata tidak amanah ya, tidak memiliki etos kerja yang baik ya, tidak disiplin, tidak jujur ya, sehingga yang terjadi ya bukan keberkahan, tapi sebaliknya kita tidak mendapatkan keberkahan dari
bisnis dari usaha yang dilakukannya. Walau alam itu secara global lah, mujmal secara umumnya mengenai keberkahan dalam bisnis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baraya, mudah-mudahan Pak Nandang jawabannya dapat dipahami ya. Terima kasih sudah berinteraksi dengan kita di Penjoy Pesan Enjoy tentunya ya. Dan Baraya, mangga ya, seperti biasa silakan untuk Anda menyaksikan program ini melalui Facebook Baraya Kita atau juga Instagram di barayakita.online ya. Terima kasih juga sudah interaksi ini bagi yang tadi komentar ya, Bunda Foni juga Pak Heri, Pak Toto ya. Terima kasih. Jadi tadi kalau dari Ude dijelaskan bahwa dasar hukumnya jelas kalau memang kita harus berkah itu barokah itu harus ya. Karena memang tadi ada landasannya iman dan takwa seperti itu. Barakallah. Oke. Dan Ini tiba-tiba udah ada. aduh. Jadi bergerak. Nah ini ya, Ya, nah, bergerak. ini coba Simbolnya. dijelaskan. Tiba-tiba ada 2 burger ya sesuai dengan temanya bergerak wakaf bisnis. Betul Mangga Kang sekali. Dani mungkin dijelaskan. Ini dia salah satu bentuk kenapa saya ambil bergerak ini menjadi sebuah produk, maka jadi icon karena ada semangat. Ada bergerak, semangat bergerak. Oke. Maka ketika kita ngomong semangat bergerak, ya ini ada wujudnya. Ada brandnya, Oke. ada produknya. Oke. Maka dari sini filosofi bergerak itu adalah sebuah nilai dari wakaf bisnis tadi di awal yang belajar dari pasar Manakoh mengalahkan pasar Bani Quraidah. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul syariat dan ini harganya cuman Rp15.000 satunya dengan kualitas beef cut. Jadi bukan beef tepung ya. Ini betul-betul 100% daging sapi Oke, ya. oke. Daging sapi. Jadi teman-teman kenapa sih nanya? Banyak yang nanya tadi Aka juga kan dikasih wasit. Ini kenapa sih kok bisa murah? Karena kenapa murah? Karena semua bahan-bahan baku di sini ada yang ikut berwakaf. Ya, jadi bahan bakunya ada yang kasih diskon. Ini kita punya packaging gratis. Jadi harusnya ada komponen packaging di sana. Kita karena dikasih Kosnya gratis, di gratis kan banyak kan orang cetak, ini kasih gratis, silakan buat Kang Dani. Luar biasa. Jadi kita mau kasih harga mahal, ya ini orang produksinya murah kan gitu kan. Terus tempatnya, tempatnya saya kebetulan sekarang masih nebeng di Kasurupan, tapi nanti kita buka outlet ini sendiri. Nah, jadi sekarang saya wakafkan tempatnya apa, jadi nggak usah bayar sewa tempat, jadi nggak usah bayar listrik, nggak usah bayar air, ya semua kebutuhan outlet dibayar dan ditanggung sama yang berwakaf. Jadi harga dari komponen produk ini tidak harus ada include sewa tempat. Jadi itu yang mempengaruhi kenapa harganya bisa murah. Karena ini luar biasa ya. Begitu. Kalau kita beli di tempat, ya saya coba aja kalau bisa kita beli di salah satu brand-brand yang sudah ya, ada. gitu Betul. kan. Ini nggak mungkin banget harganya segini gitu ya. Pastinya Anda juga pernah ke salah satu restoran cepat saji Betul sekali. gitu ya. Pasti harganya di atasnya. Pak, di atas 35.000-an. Nah, kita cuman bukannya mau merusak pasar, tapi kita mau nyiptain pasar baru karena muslimin itu sekarang di tengah pandemi ini harus ada solusi, betul tidak ya? Betul. Kesatu, harganya yang terjangkau, yang murah gitu ya. Kemudian produknya yang berkualitas, tadi saya bilang, dan jumlahnya banyak. Jadi kalau udah posisinya sekarang kemudian dengan ketidakmampuan teman-teman yang terkena dampak pandemi ini untuk belanja, untuk makan enak karena mahal, maka ada solusi. Solusinya apa? Harganya murah. Kedua, yang biasa bersedekah makanan, bagi-bagi makanan, sedekah Jumat, sedekah ke pondok pesantren, ada solutif karena kita menghadirkan produk yang tidak biasa. Biasanya anak-anak makan kejo ya, sangu, makan nasi. Nah, ini mereka makan burger. Kalau mereka beri burgernya di tempat yang lain harganya mahal, enggak, jarang ada orang yang ngasih burger ke panti asuhan, betul tidak? Jadi teman-teman yang mau masuk ke panti asuhan tuh jadi pakai burger mewah nih, daging lagi kan isinya ya. Cuma 15.000-an. Udah gitu apa? Yang bersedekah dapat dua kelebihannya apa? Satu, pertama dia sedekah seperti biasa bagaimana dia sedekah, ya dapat pahalanya, tapi dapat solusinya juga, solutif karena barangnya berkualitas. Kedua apa? Ikut serta membangun masjid secara tidak langsung. Karena semua keuntungan ini dari harga jual yang cuma 15.000, maka semua keuntungannya di luar beli bahan baku, lalu kemudian di luar gaji karyawan, itu semuanya 100% bismillah buat wa ilallah tadi, buat agama Allah, fi sabilillah. Jadi keuntungan 100%-nya ya buat bikin masjid. Jadi burger yang kualitasnya murah, ya harganya murah, kualitasnya bagus, banyak isinya, buat bangun masjid ya bergerak.
Bergerak. Gitu. Aduh, Masya Allah ya, ini luar biasa sekali. Ini Baraya perbincangan kita hari ini ya. Jadi memang tidak halu ya. Jadi kalau misalkannya itu teh beneran gitu kan, beneran karena Bisa memang hoax ya. betul ya gitu kan. Beneran ada di depan saya dan saya bisa melihat sendiri ya bentuknya. Jadi dan mungkin namanya juga unik ya. Yes, Karena kalau saya ketemu Kang Dani itu biasanya dia bikin namanya unik-unik gitu ya. Salah satunya bergerak. Oh, bergerak tuh burger gitu kan. Iya, ada juga salah satunya kasurupan gitu. Oh, kasurupan kalau Sunda gitu kan. Nah, itu jadi ini juga dari menurut saya sebagai orang lain dalam hal ini ya, melihatnya ini sangat bagus sekali ya. Jadi dari nama juga unik sekali dan juga jadi juga sudah dijelaskan beberapa bisa meningkatkan nilai kita ketika ya kadang orang bersedekah tadi biasanya dengan nasi kotak atau apa gitu kan. Nah, kali ini Bisa dengan burger bisa ya. dengan burger gitu kan. Apalagi kalau kita ke anak-anak yatim begitu ya. Betul Kadang sekali. kan dia bukan melecehkan ya. gitu kan. Kadang aduh mungkin bisa jajan burger itu di tempat yang Iya, betul. bagaimana begitu ya. Tapi Siap. dengan bergerak ini bisa berbagi Betul sekali. barokahnya gitu ya dengan mereka begitu ya. Nah, ini tadi masalah bentuk nyatanya dari produknya ya, dari hasil dari bergerak ini. Nah, Betul. karena ini bagaimana kalau misalkannya ada misalkan di antara Baraya yang kalian menyaksikan ingin turut serta begitu. Ini itu bagaimana untuk Untuk awal ya. Sekarang, jadi Bismillah, kita ini adalah prototype. Jadi kita bikin wakaf bisnis ini bukan menggalang dana untuk teman-teman semua menjadikan sebuah konsep di awal ini adalah mencari dana, bukan. Jadi saya betul-betul pengen memuliakan tamu dari konsep tadi. Siapa yang memakan ini nanti puas dengan apa yang dia makan, Oke. value-nya dapat duluan gitu. Oke. Jadi ke satu, produknya berkualitas, enak ya, terus harganya murah, bahagia kan? Betul. Nah, udah gitu tahu ini buat masjid. Maka nanti saya yang pengen dikedepankan dulu itu di awal bukannya kemudian ayo bantu ini buat jadi harganya lebih murah, bukan. Justru ayo beli produknya aja dulu di awal mah. Beli produknya dulu biar benar-benar kualitasnya dirasain dulu lah. Oke. Bahasanya gitu ya. Karena nanti ini kita kan di awal kita bikin dusan ya. Jadi setiap satu porsi itu isinya 12. Oke. Jadi kalau beli 12 pieces itu harganya lebih murah banget. Itu bisa di bawah 15.000 lagi teh. Itu di bawah 15.000. Jadi 170 yang satu box itu bisa di bawah 15.000, bahkan kalau kita ada harga reseller itu jatuhnya cuma 13.000. Coba. Jadi nanti teman-teman jualin dulu produknya. Saya pengen bikin spiritnya di depan ini bukan spirit langsung penggalangan dana, gak mau. Jadi tiba-tiba bantu penggalangan dana. Justru saya mah pengennya dari murni orang membeli dulu. Karena biar jadi benar-benar bisnis gitu ya. Iya. Bukan sifatnya donasi. Kan kalau tadi di awal udah nyari dana mah itu mah berarti bukan bisnis atau donasi. Proposal, ya. Sebetulnya mah proposal tapi dibikin kemasan yang lebih kreatif lah bahasanya nih. Tapi justru saya mau beli dulu produknya ini aja dulu. Beli dulu, pertama itu apa pergerakannya, jangan dulu langsung mau bantu dari segi finansialnya dulu. Bantu dengan cara beli produknya atau menjualkan produknya. Lalu spirit wakafnya sebarkan yang lain. Maka ketika ini sudah menjadi prototipe, menjadi sistem bisnis yang bagus, lalu kembangkan secara bersama-sama dengan dana yang siap teman-teman mau bantu tadi. Siapa yang punya tempat nanti, ayo wakaf tempatnya, jualan burgernya. Jadi tempatnya mewah, nah burgernya murah, karena tempatnya gratis gitu. Ya. Jadi pertama silakan bisa dirasakan dulu, gitu kan, rasanya, kualitasnya seperti apa, dan mungkin nanti ketika sudah dirasakan ternyata no kaleng-kaleng ya kalau anak-anak sekarang gitu kan, rasanya gitu kan, misalnya rasanya wah ini sama yang udah ada di sebelumnya, ini mungkin jauh lebih taste-nya lebih dapat, dan nanti setelah itu baru Anda tertarik bisa menghubungi, ya gitu kan. Maka nanti di Baraya juga bisa jualan burger. Ya, di depannya kan ada ruangan tuh, space tuh sambil jualan burger. Jadi yang datang ke Baraya tamu tuh dibeliin burger langsung. Harganya cuma 15.000 karena apa? Tempatnya gratis. Gitu kan. Jadi wakaf lagi. Jadi muter terus. Makanya saya tadi bukan mau menggalang dana dan saya bilang mau bantu. Kalau yang mau bantu di awal itu udah banyak sebetulnya. Tapi saya bilang ini real bisnis. Kita harus bikin bisnisnya karena siapa yang orang berbisnis ada keuntungan itu bakal terus muter gitu. Jadi di awal memang gitu. ini karena intinya adalah bisnis, jadi real. Betul, ya kalau bisnis itu ada
ada hasilnya, Ada hasilnya. ya, bentuk produk. Nah, makanya silakan berbagi. Baraya kita mangga. Mungkin misalkannya biasa saya ada Jumat Berkah, Nah, telepon, telepon. gitu kan. Biasanya coba ini inovasi baru nih Betul Jumat sekali. Berkahnya, Nah, gitu itu kan. tadi, gitu. Apalagi kalau beli banyak tadi ini udah diskonnya Ada 13 tambah diskon lagi kan ini harga reseller. Jadi nanti keuntungannya ya buat meringankan beban Anda berdonasi juga posisinya. Tetap kan jadi ada ruang lingkup dari situ tadi jadi posisinya. jumlahnya bisa lebih banyak ya. Betul sekali. Oke. Jadi Barangkali nanti kita ini kan diskusikan lagi lah itu ya. Oke, itu bisa Gitu. apa namanya misalkannya Anda nih ya kebetulan misalkannya ada kajian atau apa bisa mau langsung dengan Kang Daninya diundang gitu kan sekalian order burgernya dijelaskan langsung bisa ya gitu. Alhamdulillah. Praktis gitu Yes, kan. betul Oke. sekali. Jadi nah ya tak terasa ini udah sekitar 45 menit ya udah hampir jam 11 lebih ini perbincangan kita. Kira-kira ada lagi yang berinteraksi dari Facebook, dari Instagram, pertanyaan ataupun mungkin kritik saran? Wah ini Merpati R, oke Merpati R lain. Oh ya, sapa ya. Makasih untuk Ibu Vera, Ibu Evi ya. Selamat pagi, assalamualaikum. Ya mangga untuk Baraya yang menyaksikan talk show hari ini tentang bergerak wakaf bisnis. Misalkan ya Anda tadi tertarik ya, siaran ini akan tersimpan di Facebook ataupun juga YouTube dan juga Instagram ya. Anda silakan bisa mereview. Mungkin kalau tadi, aduh saya masih berpikir gitu kan, bagaimana dan lainnya tiba-tiba. Oh iya, saya besok ada acara arisan, Ya, saya besok itu ada tadi. acara kumpul-kumpul keluarga gitu kan. Saya meeting. Nah, gitu kan. Saya mau coba ini untuk apa order burgernya nih karena memang ingat tadi ketika kita mengorder berarti kita juga turut bantu Menulis, wakaf ya. betul sekali. Ya, begitu. Di awalnya seperti begitu dulu. Jadi nanti disambung dari tadi Kang Aka bahwa ketika nanti ada teman-teman yang mau gabung, itu gabungnya adalah di wakaf bahan bakunya. Oke. Nanti kita buka kesempatan buat teman-teman yang pengen jadi harga burgernya walaupun tetap 15.000 tapi profitnya tambah besar. Oke. Karena kita semakin berjamaah untuk memenuhi kebutuhan dari produk ini. Oke. Gitu. Nah, Kang Dani mungkin dari kontak yang bisa dihubungi atau langsung ke Instagram atau Ada tidak Instagram, kita ada Instagramnya di Bergerak Official, Oke. @bergerak official. Di situ At- ada nomor admin di bio-nya ya. Oke. Nah, itu bisa langsung di post di pencet saja tuh Oke. bio-nya nanti langsung masuk sendiri ke nomor admin. Oke. R-nya 2 apa 1 nih? Bergeraknya R-nya 1. Oke, nulisnya biasa BER. Bergerak Nah, biasa. bergerak ya. langsung aja ya. Nanti di Instagram dicari, ada ini ya. ya bergerak 1. Nah, silakan. Official. betul. Ditunjukkan ya Betul, bergerak bergerak 1. official. Nah, itu. Mohon di-add semua bentuk bantu doanya ya, sekaligus support dari doanya. Yang kita harapkan dari teman-teman semua di sini adalah bantu doanya dulu Oke. sih. Apa namanya sekecil apapun itu Ya. misalnya bantu repostkan di Ya, Instagram bismillah. ataupun lebih enak sih membeli terus di repost ya di testimoni gitu Yes, kan. betul. Lebih Kayaknya enak akan seperti itu. beli langsung ini pulang dari sini. Oh, Ya, insya karena kalau Allah ya. ngomong doang kan gak rame ya. Oh gitu. Kalau Siap. ngomong doang berarti nggak bergerak. Nanti ya kalau saya ada kumpulan biar enak makannya rame-rame. Kapan arisannya? Oh, nanti ada bulan depan. Oke, nanti mungkin kalau di acara wedding nih, Siap, para itu ya, untuk Anda nih pebisnis wedding untuk WO ya. ya WO dan lain-lain, ataupun Catering. misalkan Anda mau ngadain pesta pernikahan, kayaknya kalau ada burger seru nih, nah itu kan bisa Betul di sekali. Bisa dikontak nanti. Nah, gitu kan, bisa dipangkas-pangkas lagi nih nanti, karena pasti kalau wedding itu 1.500 piece gitu kan, ya Siap. pastinya lebih banyak ya. Oke, kalau gitu ini udah ada terakhir mungkin yang ingin disampaikan di episode ini atau Kang Dani, mangga? Oh ya, siap. Ya, ini udah. Ini nih, saya juga lagi buka nih bergerak official ya di Instagramnya. Tagline-nya ini wakaf bisnis untuk umat, murah nikmat, insya Allah berkah. Jadi buat Baraya silahkan untuk buka dan follow ya Instagramnya biar dapat informasi terupdate juga ya. Oke. Harga segala macam sudah ada di bergerak official.
Oke. Itu Kak, saya sangat senang sekali program Penjoy kali ini, dan ini perdana kita di luar ya. Tanggal spesial pula. Tanggal spesial pula. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Selasa Jepang juga bisa di luar biar bisa menikmati suguhan. Enjoy. Oke. Burgernya. Sekalian aja nih kalau gitu untuk Baraya dimanapun berada ya. Warga-warga Facebook, Baraya Instagram ataupun juga di YouTube. Kalau Anda ingin kita datengin oleh tim Penjoy dan Baraya, silakan bisa langsung kirim pesan aja ke DM di Instagram ataupun juga melalui Messenger Facebook ya. Langsung saja, saya ingin didatangin oleh tim Baraya kita ya untuk Penjoy, karena insya Allah nanti ke depannya kita akan sering live di luar ya. Jadi supaya ada suasana baru lah, nggak Insya Allah terus ya. Oke, Kang Dani ada tambahan mungkin? Itu saja, mungkin minta doa dari support teman-teman semua bahwa tidak ada kemenangan kecuali kita berjamaah semuanya. Jadi Rasulullah berwasilah bagaimana kemudian membangkitkan perekonomian Islam kembali. Tidak ada lain, tidak ada bukan, yaitu alaikum bil jamaah. Kekuatan itu ada di berjamaah. Mudah-mudahan asbab wasilah kita bisa silaturahim ke sini, menjadikan Allah kasih lembut hati buat teman-teman bergerak bersama berjamaah. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baraya ini di penghujung waktu di episode kali ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk CV Arkis Desain Interior ya, selalu setia di mensupport kita, kemudian juga PT Jabar Maya Internet Solution, dan tentunya terima kasih pada Kang Dani Bustaman untuk bergerak dan juga kasurupannya ya, yang selalu bergerak menambah begitu ya. Dan juga terima kasih juga untuk Ude ya, yang selalu memberikan pencerahan juga di setiap episodenya dengan samudra Quran. Siap. Luar biasa ya. Semakin hari makin banyak viewers. Makin banyak. Dan bentar lagi kita mau ada giveaway. Seriusan ada giveaway. Ada giveaway. Ada ya? insyaallah. Luar biasa. Oke, pokoknya terima kasih. Dan bagi Baraya yang menyaksikan hari ini, terima kasih. Semoga menjadikan suatu pencerahan untuk Anda. Semoga Anda bisa mendapatkan manfaat dari episode kali ini ya. Pokoknya jangan lupa saksikan terus program-program di radiostreamingbarayakita.com. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga jangan lupa di-share ya untuk episode kali ini. Untuk itu saya Aka Ahmad mohon undur diri untuk di episode kali ini. Sampai ketemu dengan saya di next episode. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com